Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam kopi inspirasi 81 ya. Kali ini saya akan melakukan pemupukan setelah kemarin baru saja dilakukan pemanenan di kebun kelapa sawit kami. Satu semester ini itu saya bagi 2 kali pemupukan. Yang pertama 2 kg sudah saya pupukkan di bulan Februari menggunakan NPK 13627. Nah, sekarang baru saya susul 1 kg untuk pemupukan yang kedua ya, dalam 1 semester ya guys ya. Baik, kemarin panen kita menghasilkan dalam 3 hektar ini itu 7,1 ton ya teman-teman. Jadi sudah saatnya kita akan pulihkan kembali, kita kembalikan lagi kadar hara yang terserap oleh tanaman menjadi buah. Kita ambil, kita angkut, kita kembalikan lagi teman-teman lewat pemupukan ya, kita kembalikan ke lahan kita lagi. Kalau tidak, maka kedepannya akan habis unsur hara di dalam tanah kita tanpa persediaan. Jadi perlu kita support di lahan kita berikan lagi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Nah, jadi sekarang saya tambahkan teman-teman yang 1 kilonya ya. Nah, ini pupuknya teman-teman sudah kita tuang ke dalam arko ya, bentuknya seperti ini. Mantap sekali ya. Nah, kalau kita pegang begini tuh dingin teman-teman pupuknya ya, dan bentuknya coklat kemerahan. Nanti kalau dia kena air itu lebih merah lagi ya, karena terlihat basah ya. Kemudian ini takarannya kalau sudah penuh ini 1 kilo teman-teman ya. Ini sudah 1 kilo, hitungannya segini 1 kilo lebih ya, sedikit tidak apa-apa, kita kasih segini-gini teman-teman. Kita pupukkan ya dengan Tuan Putri. Dipupukkan seperti ini aja, mengelilingi batang sawit ya, supaya rata ya. Nah itu ya, seperti ini, cukup 1 kilo saja karena ini hanya tambahan saja. Nah, kita ambil lagi 1 kilo ya. Nah, kita pupukkan kembali ya, cukup ditebar seperti ini aja teman-teman ya. Ini kalau kita menggunakan teknik tabur ya. Oke, kita lihatkan bentuk hasil tebarannya seperti ini. Nah ya, oke, kita arahkan keliling ya, sekitar 2 meter dari jarak pohon ya, 1,5 meter sampai 2 meter kawan-kawan. Nah seperti ini ya, berkeliling ya, tipis-tipis saja karena cuman 1 kilo ya. Ya seperti kawan-kawan yang lain memupuk, tidak ada istimewanya ya, cara memupuk ya seperti ini. Ya, keunggulannya kalau kita menggunakan sistem tabur itu menyeluruh bagian piringan itu akan mendapatkan pupuk ya. Jadi semua akar sekeliling itu diharapkan itu mendapatkan pupuk yang kita berikan ya. Cuman kalau sistem benam itu tidak teman-teman. Jadi perbagian saja yang dilubangi saja yang akan mendapatkan pupuk yang kita berikan. Nah, cuman keunggulannya kalau sistem benam itu awet pupuknya ya, tidak terbuang sia-sia ya, tidak menguap, tidak kena banjir. Jadi mantapnya sistem benam tuh itu. Jadi pupuk itu fix, tidak hilang ya, dan akan tersimpan di dalam tanah ketika tidak digunakan. Tapi ketika digunakan oleh pohon tersebut maka akan diserap. Nah, itu kalau sistem benam enaknya seperti itu. Tapi kalau tabur seperti ini ya, kerugiannya diantaranya ya ada 2 yang paling mencolok, yaitu kalau tidak menguap ya terbawa banjir kalau hujan deras. Jadi kalau sekarang intensitas hujan di tempat kami itu tidak terlalu deras banget ya, hujan sering tapi hujannya cukup mengguyur biasa saja, sehingga
menghasilkan kelembaban tanah yang seperti ini. Nah, ini kan bagus banget teman-teman. Coba Anda lihat, ini lembab banget tanahnya ya. Tuh ya. Nah, tuh. Nah, ini bagus banget buat kita taburi pupuk teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, ini pupuk di atas piringan lahan yang lembab ya. Ini nanti akan larut ke tanah, bagian tanah ya, bagian atas yang terkena pupuk, akhirnya akan menyerap pupuk-pupuk yang ada di atasnya ini ya, sedikit demi sedikit ya, tidak secara langsung habis, tidak. Nah, gimana Tuan Putri? Capek, capek katanya. Tidak apa-apa ya, capek-capek. Tidak setiap hari ya kita melakukan ini. Jadi khusus hari ini saya ajak pupuk ke ladang teman-teman ya. Kita ikuti Tuan Putri dalam memupuk. Nah, jos. Gitu aja guys. Supaya rata, jadi kita keliling, tawaf guys. Nah begitu guys cara mupuknya guys. Jadi cukup dikelilingi di pohon saja, tawaf guys, keliling pohon supaya apa? Supaya sedikit merata ya, walaupun tidak terlalu merata tapi lumayan merata. Nah gitu guys ya. Jadi diharapkan malahan kalau bisa itu seluruh piringan itu tercover, seluruh piringan itu terdapat pupuk, harusnya begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, jadi kita yang penting tebarkan saja di atas piringan. Insya Allah nanti kena hujan itu akan gelender sendiri guys ya. Apa dia akan, apa namanya, gelender itu guys, akan larut oleh air ya, akan dibawa oleh air ke seluruh permukaan yang belum terkena pupuk. Nah maksudnya seperti itu. Oke guys, sampai di sini guys perjumpaan kita. Saya akan melanjutkan lagi pemupukan ke berikutnya yang belum selesai guys. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi inspirasi 81 petani sawit makin maju guys.